pada yang pinter-pinter ya. Dalam hal-hal toriki ya, ada tata krama tertentu. Saya nggak langsung, iya dah, oke. Sekpri waktu itu Al-Mukarram almarhum Ustadz Yusuf Hamzah. Tanyakan dulu, barulah ada telepon jawaban. Silahkan. Nah, setelah ada lampu hijau, baru saya lakukan. Ini bagi saya menjadi bukti bahwa untuk menjadi pengamal torikot manapun, khususnya torikot Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari Pondok Pesantren Suryalaya, bukan tidak boleh belajar ilmu, tapi tidak disyaratkan harus sudah tinggi ilmu. Catat itu, sering salah paham itu. Tidak. Bodoh kata toloyo tu bisa karena Al-Quran tu apal mana abajadun alif ba ta sa tepan hampatah kasroh domah eukeun nae. Tuh pangersa abah rek di mana heula we. Dari dalam dulu terus yang luar silakan, dari luar dulu terus yang dalam boleh. Bijaksananya Masya Allah. Ya. Jadi begitu. Alhamdulillah. Ini semua adalah sebuah ijtihad. Tidak berlebihan kalau saya menyebutkan Hadrati Syekh Guru Agung Pangersa Abah adalah al-mujtahid fit thoriq. Bukan mujtahid dalam fikih. Tapi beliau mendapatkan kemampuan membuat kebijakan-kebijakan di dalam hal berthoriq. Antara lain, andai belajar thoriqoh ini harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh para sufiyah masa lalu, maka orang seperti kita nggak kebagian lahan, Pak. Enggak, Pak. Paling udahlah jadi pengikut bagian belakang aja, nggak ikut mengamalkan. Beliau bekerja keras. Beliau melakukan muraqabah pada Allah. Beliau melakukan riyadhah, saum yang sangat lama. Salatul lail yang tiada bolos, tiada kosong. Munajat dengan ikhlas. Maka orang-orang sekelas kita yang kotor, bodoh, rewok, abreho, berokok, nah lihat tuh. Sok adinya lah sakabeh kagorengan bebreken ka urang. Mendapatkan kesempatan untuk mengamalkan. Alhamdulillah. Guru Agung. Terima kasih. Sungguh banyak ulama yang ilmunya tinggi tapi oleh Allah tidak diberi kesempatan. Kalau mendengar istilah Suryalaya paling merasa bahanap ringen aja gitu. Merasa jago saya, pesantren gede saya, bisa jadi ilmu tinggi saya, bisa jadi. Tetapi Allah memberikan kelebihan yang terutama adalah di bidang makrifat, di bidang ibadah, di bidang akhlak. Andai karena tidak belajar akhlak, mohon maaf Pak, kalau soal ngaji kitab Sukabumi Cianjur jagonya. Wong Pangersa Abah sendiri belajar ngajinya dari Cianjur, dari Jambu Dipa, Cicariang, di Sukabumi, Cimalati. Kalau soal ilmu, tetapi tugas dari Allah kita bukan sekedar ilmu. Mari kita rujuk kepada surat tadi. Kecamatan Namut, mau. Ya, pokoknya yang umur kepala 5 lah. Nah, tuh kuat injem kecamatan lagi ada. Sim kuring tuh gaduh niat pada cumarios. Begitu. Kalau Anda memang kemampuannya layak,
Silahkan menyiapkan materi dari rumah, hasil mutalaah bagus. Atau yang dibaca oleh Qori aja. Saya sering dengan Al-Mukarram Ustadz Muammar Z.A, Ustadz Humaydi almarhum, Ustadz Danang Qasim dan lain-lain. Beliau baca Quran itu, ya kita bahas itu. Ketika saya ditugaskan oleh Guru Agung ke Singapura dan tidak boleh pulang 40 hari oleh orang Singapura. Aduh, tak apal orang berat kahanap sama. Syukur kita paham lah. Pak Yai kami jemput Pak Yai untuk memberikan syarahan pusing-pusing di masjid-masjid merata di negeri kami. Tapi Pak Yai tak boleh pulang 40 hari. Dan Pak Yai harus menyiapkan kertas kerja. Disiplin Pak. Terus terang kita kalah oleh Singapura Malaysia kalau soal disiplin. Untuk bicara harus jelas mau bicara apa, arahnya kemana, tajuknya, temanya apa. Keluar dari tema pasti kita dicolek. Pak Yai tak boleh cakap tuh, tak sesuai dengan tajuk. Lain dengan di Indonesia, nyempro ngomong kumaha aing. Maaf, hemat saya itu salah satu sifat kesombongan. Hati-hati. Masjid-masjid di sana seperti di kita banyak memakai kaligrafi, ayat-ayat Al-Quran. Jangan lupa, tulisan kaligrafi berbeza, kata orang sana, dengan tulisan Al-Quran. Kenapa? Banyak variasi. Curak-curak, mungkin liur teka baca. Saya tanyakan tuan-tuan dan puan-puan, tulisan di Masjid An-Nur, perbatasan antara Singapura Malaysia. Tulisan ini sudah lama kah atau baru? Lama Pak Yai. Tuan dan puan boleh baca? Taklah Pak Yai. Berapa nu bodoh nu pintar ke liur macam gitu. Apa tuan dan puan pahamkan nih? Jangankan paham Pak Yai, baca pun kami tak boleh. Jangan ayah upin-ipin hari itu. Kalau sudah ada pasti betul-betul. Ya, sebagai khodim pesantren Suryalaya, diulang kata-katanya, sebagai, ini agak kurang merata ini pemahaman. Apapun pangkatmu, setinggi apapun pengetahuanmu, sehebat apapun ibadahmu, sehebat apapun kemampuan manajemenmu, yang namanya murid Suryalaya semuanya adalah khodim, pelayan. Coba diulang. Tungtung nahung kok. Seluruh apa? Murid TKN Pondok Pesantren Suryalaya, setinggi apapun, sehebat apapun, ibadahnya sehebat apapun, amalnya sekaya apapun, hartanya sehebat apapun, kepemimpinannya setinggi apapun pangkatnya, posisikan diri Anda semua, jangan ragu, kita semua adalah khodim, pelayan. Andai saya turun dari mobil Mercedes saya, atau saya turun dari Land Cruiser saya dengan ajudan saya, sekpri saya, semua jabatan dari mulai pamoyanan sudah zero, kosong, zero. Bukan lagi ketua umum Majelis Ulama, bukan lagi Rois Nahdlatul Ulama, bukan Rois Nasional, bukan lagi pembina Asia Tenggara, bukan lagi pembina Asosiasi Sufi Internasional, bukan. Yang adalah si jejen, tolol, bodoh, goblok, kotor, rewok, butut. Mudah-mudahan saya ikhlas ngomongnya ini.
Mari. Andai keluarga punya maksud halaman kotor, begitu turun Pak Jejen wayahna sapukeun jeung pel tah halaman, maka saya harus berkata siap. Ini soal kesiapan. Walaupun keluarga juga yang punya Suryalaya ngatur-ngatur kelas apa orang ini, bagaimana sikap terhadap orang-orang tertentu. Tetapi kita semua, saudaraku, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun bicara ini. Wong bicara saya dari dulu juga begini. Kita adalah khodi, pelayan. Hei para wakil talqin, khususnya yang hadir, saya mau nanya nih sama kawan-kawan. Andai kita keluar dari sini, diperlukan oleh Umi harus cuci piring bekas makan para ikhwan. Mau nanya nih. Siap. Pak Arif siap. Pak Harto. Kiai Soleh. Pak Anhari yang di Undipnya dosen. Kiai Sirajudin. Ayolah. Begitu ya. Tidak kita datang dengan kebesaran masing-masing. Saya bisa pakai pangkat 26, Pak. Ini bajunya juga mungkin lapis-lapis. Ini kostum MUI, ini kostum NU, ini kostum ICMI. Tapi dari sana, dari rumah bahkan kita sudah zero. Kosong. Kita tidak boleh lupa pisangem khodimul muqaddam, khodim utama. Saya menyebutnya di antara khodim utama adalah pangersaake, pangersaaan Cianjur. Sepuh-sepuh yang terus berkhidmat. Beliau mengatakan di mimbar ini, kadeulah pohon tunjungan orang saraneha nganieu teh arek nampil lumeran. Lucunya bisa untuk menerima paha. Siapkan embernya. Da urang ember butut cocokan kohok-kohok. Picenan karatna sugan we sakecret dulu berante kena ka urang. Maaf, tidak bermaksud menasihati siapapun, jangan salah paham. Hadirin rahimakumullah. Kita adalah khodim, para pelayan. Monggo kumaha wae ngiringan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha barokah. Zat Allah yang di tangan Dia seluruh kerajaan bumi, langit, dunia, akhirat. Semua kekuasaan di tangan Dia. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ia terhadap segala sesuatu, apapun sesuatu itu mampu. Bagaimana tidak mampu? Wong Dia sang pencipta. Dia yang mentakdirkan. Dan Dia pula allazi khalaqal maut, yang menciptakan maut. Kalau bicara maut, jangan sebatas maut setelah hidup. Wong sebelum hidup juga kita sudah maut. Ya tadinya maut, lalu hidup, setelah hidup maut, setelah maut hidup lagi. Wal hayat, dan hidup, khususnya hidup di muka bumi ini. Untuk apa ya Allah kami dihidupkan di muka bumi ini? Ngadon ngariweuhkeun we, ngadon ngaheurinanan we. Allah berfirman, liyabluwakum, untuk menguji, ngetes, imtihan, mencoba. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu sekalian yang amalannya, amalan urusan ukhrawinya, dunianya, ibadahnya, akidahnya, pelayanannya. Amal itu jangan disempitkan hanya sholat,
Rukun Islam saja bukan. Semua pekerjaan. Ngurus perusahaan, ngurus negara, jadi tukang olahraga, jadi tukang atlet, jadi seniman, jadi apa? Amal. Jangan sempitkan, Pak. Kita ini Indonesia punya budaya seakan-akan yang ahli amal cuma ulama. Yang bukan ulama seakan-akan bukan ahli amal. Maka calon surga seakan-akan hanya ulama. Yang bukan ulama seperti calon neraka. Tidak bijaksana berpikir seperti itu. Pahamilah Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau Anda memahami lalu diam di Indonesia, Anda akan mengatakan tidak ada satu kementerian pun, tidak ada satu departemen pun yang lepas dari syariat. Maaf, mudah-mudahan saya ditunggangi kesombongan. Kalau saya mengajar kepada aparatur pemerintah, saya tanyakan, mana yang dari kesehatan? Kami, Pak. Orang-orang dinas kesehatan angkat tangan. Saudara-saudara adalah kepanjangan Tuhan, tangan Tuhan. Saudara-saudara adalah pelaksana Quran. Saudara-saudara adalah pelaksana syariah Islam. Sedang melaksanakan ayat wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan saya. Menyembuhkan melalui doa, menyembuhkan melalui karomah bagi ahlinya, menyembuhkan melalui obat teknologi. Please. Masuk pada ranah itu. Saudara yang di PU, angkat tangan. Saudara adalah melaksanakan ayat siru bil ard, berangkatlah kamu di atas bumi. Mana bisa berangkat kalau nggak ada jalan? PU, Bina Marga, pokoknya semua yang terkait dengan pekerjaan. Ngomong-ngomong turun air juga harus diatur dengan irigasi, PU yang ngurus. Mohon maaf, seizin Guru Agung Pangersa apa? Saya memprakarsai penegakan syariat Islam di Kabupaten Sukabumi tahun 2002. Tidak ada masalah sampai hari ini. Bahkan sekarang sedang giat-giatnya. Maaf, kalau saya ngomong begini bukan sedang promosi diri ya. Hati-hati. Hati-hati, sekarang sensitif banget nih. Justru merasakan bagaimana agungnya karomah guru. Saya mohon izin dulu. Walau rumusnya di otak saya sudah siap. Bagaimana pemerintahan, bagaimana perundang-undangan, bagaimana budaya, bagaimana kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi dan lain-lain. Saya siapkan konsepnya. Dehes, pangersa, manawi, kawidian, pada diajar, ngedeklarasikan penegakan syariah Islam. Beliau mengatakan, hei, ngan sing atas-atas, weh, bagus. Silahkan, tapi harus hati-hati ya. 3 hari setelah itu, maaf, beliau kholwat. Tamu banyak datang, dijawablah oleh khodim-khodim beliau, Abah sedang kurang sehat. Saya duga bukan sedang kurang sehat, tapi sedang mendoakan anak bodoh si Jejen ini, cita-citanya gede, tapi kurang kemampuan. Saya melihat betapa hebat karomah beliau. Terus terang, saya dijegal, bukan oleh Kristen, bukan oleh Hindu, bukan oleh Buddha, bukan oleh Konghucu. Justru yang menjegal saya adalah para ulama. Hari Ahad akan deklarasi, hari Kamis tersebar surat yang ditandatangani oleh 5 tokoh besar. Menyatakan kami netral. Artinya jangan dibawa-bawa. Semua panitia gelapakan, gak kuat melawan ulama besar sekelas beliau-beliau. Akhirnya rapat terakhir 7 orang. Dari kurang lebih 50 tinggal 7 orang. Semua mengatakan, Pak Kiai bagaimana kalau kita batalkan saja? Usul saudara saya terima. Pak Kiai jangan dibatalkan. Tapi saya minta pindahkan aja tempatnya. Jangan di lapang Korpri. Kita pindah saja ke gedung. Wong kalau di lapang orang 20.000 jadi sedikit. Kalau di gedung orang 1.000 juga sudah penuh. Bagus juga, cerdas kawan saya ini. Saya katakan usul saudara bagus. Tetapi ada yang mengatakan, Pak Kiai bagaimanapun Pak Kiai adalah komandan kami. Karena itu kami serahkan saja. Saya katakan otak saya sudah mentok, nggak bisa lagi saya berpikir bagaimana jalan keluarnya. Tinggal satu. Bekal dari Guru Agung adalah tawajuh.
si bodoh, si orang kotor, si nakal, si malas ibadah. Murid butut, nungaran jejer, belajar tawajuh. Saya menunduk. Lalu saya mengangkat kepala, saya katakan kepada mereka, tuluskeun we sakumaha rencana awal. Laksanakan sesuai rencana awal. Mereka mengatakan, no comment, tidak ada komentar lagi. Laksanakan, laksanakan. Hari Ahad, hari H yang direncanakan. Ini sedang mankobah ini, Pak. Lambat-lambat saya sedang menyusun manakib Asy-Syaikh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Silakan Bapak yang mengalami hal-hal yang luar biasa, SMS-kan kepada saya, emailkan kepada saya. Sekurang-kurangnya awal-awal kita menyusun 40 mankobah beliau. Banyak Pak, banyak. Besar kemungkinan karena saya disuruh bicara, biasa sok liwat waktu, iya. Nggak apa-apa. Oke, cek Bapak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Muncul Bapak, nges lah, wassalam, nges. Baik hadirin, jam 7 saya sudah datang ke lapang sebagai ketua panitia. Melakukan kerja besar, kerja spektakuler kalau istilah tulang tebu. Itu spektakuler itu. Badar. Kerusum eta tukang bubur naik haji. Mudah-mudahan tong jadi manok. Jeung tong jadi Haji Muhyiddin. Udah ngomong mah serius teuing capek Kang. Dirain rahimakumullah. Jam 7 saya sudah berada di depan gor menunggu kawan-kawan. 8 belum ada orang, 9 tidak ada yang nongol satupun. Saya katakan, jadi kita dipermalukan. Setengah 10 mulai terdengar suara beduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatullah, salamullah. Datanglah berbondong-bondong truk yang membawa masyarakat penuh berdiri. Brek, brek, brek. Kata wartawan, kurang lebih yang hadir 25.000. Awas, kawan-kawan. Awas, para wakil talqin. Hati-hati para pengurus. Kawan-kawan di gugus depan di Suryalaya ketika mengalami hal seperti itu, jangan pernah dalam hati kita mengatakan, aku hebat. Keananiahan sangat berbahaya di dalam thariqah. Aku hebat. Aku bisa melakukan gerakan seperti itu. Yang muncul dalam kalbu kita adalah agungna guru, karomah guru. Masuk ke lapang, singkat cerita dilaksanakan pembacaan seperti halnya proklamasi dulu. Saya sudah kecapean sebagai manusia, tongsok meni sigatara gering hirup. Ada aja kita ini gangguannya. Saya dipegang oleh 2 kawan. Gambar ada di laptop saya. Saya tidak pernah meninggalkan laptop saya karena suka ditanya dokumen-dokumen. Akhirnya dilaksanakan deklarasi, masuk ke kuis Kongres Umat Islam Sukabumi, dihadiri oleh 1.800 utusan dari desa-desa. Dan di saat kongres tersebut, kelompok keras yang sangat merindukan Islam tegak di bumi Nusantara, tetapi kurang bekal kearifan, yang mengusulkan agar Pancasila hapus. Tuh, dengekeun ngomong syariat Islam di Indonesia, lamun teu dididik ku Nahdlatul Ulama, lamun teu dididik ku guru agung pangersa apa yang arif bijaksana, banyak orang sekarang yang begitu, dar der dor ngabom segala macam. Ya. Teriak dari belakang, kalau benar-benar ingin menegakkan syariat Islam, buang segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Sulit juga Pak melawan dalam situasi seperti itu. Karomah
lagi muncul. Apa itu? Listrik mati. Yang ngomong pakai speaker. Keun antepan ku aing. Ternyata hebat betul seorang pejuang. Ngagabrak di belakang gedung ke depan, nyamperkeun ka meja saya, ngomong di hareupeun. Apalagi nonton ka rumah guru, berak hujan. Ini Robet ya. Akhirnya daripada mengganggu situasi, pihak lain bertindak. Diamankan aja. Akhirnya saya turun dari meja. Saya turun, saya katakan, Ayo chipsetnya dia yang naon lagi pakai chipset. Yang iya. Nah, biasa nama. Karena selama kurang lebih 1.800 tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang ada hanya perbuatan. Saya mau bertanya, siapakah yang memperakar saya ke hutan ini? Mana? Kalau pemulung ngomong begitu, hati harus hati-hati. Mereka mengatakan, baik. Percayakah saudara kalau konsepnya saya susun dengan tim? Percayakah saudara kalau saya susun pengurusnya? Percaya, ya udah. Karena meja jauh, saya gebuk aja buku. Allah, makan, wassalam. Allah, Pak Jejen gitu-gitu aja bangga-bangga. Kita punya 2.500 sekolah. Ulama teriak dari dulu agar murid-murid putri menggunakan penutup aurat, menggunakan kerudung. 40 tahun teriak sampai merasa putus tenggorok, tapi tidak ada. Dengan adanya PSI tersebut, alhamdulillah, bupati mengeluarkan instruksi bahwa seluruh murid harus menutup aurat, ratusan ribu menutup aurat. Sebelum pelajaran pertama harus baca Quran dulu 15 menit, sekian ratus ribu membaca Quran. Itu kan aneh, ngomong tadi yang jarukan. Pak, kenapa saya tadi teriak-teriak waktu mendengar Kiai Arif baca tambahan? Betapa tohornya saya belum bisa melaksanakan sampaikan apa kalau ucapan belum. Luar biasa Pak. Saya berani berandai-andai semua pimpinan tingkat negara maupun keumatan memahami tambah pengesabah sepuh yang ditandatangani oleh Agung pengesabah, dunia pasti aman. Masyarakat pasti sejahtera. Saya berani kata pasti Pak. Silakan mau nyuruh bicara saya di istana boleh, mau nyuruh bicara di Mabes TNI, Mabes Polri boleh. Di Kementerian Agama hari Sabtu kemarin saya bicara di depan Pak Menteri Agama cuma 15 menit. Izin Allah mungkin karena beliau menghormati, beliau berdiri menyambut saya turun dari panggung. Hadirin rahimakumullah. Saya tak. Aril. Alhamdulillah, apalagi hari ini. Cuma laptop dan. Hah? Lobet euy. Oh, cas aja. Katakan si Ibnu, Iya, cas mah ya, pengecasan aja. sering dalam kendaraan. Kopi panus. Kita sudah punya Naon ya, naon? Kopi panus. Pipa. Aduh. nomor 1 tahun 2013 adalah gerakan memakmurkan masjid, KGR News. Aplikasi radio aya teh nya dan jeung laptop. Pengen Oh, kudu kawancal mun. ente sugan we aya pan make wireless. Kata on oilnya ada oil. Pan ke direkam ieu teh. Pareu. Pareun, lobet. Atuh pareu mana ke ulidna? Oh, kan direkam itu. Full editna. Lu deket ke ditu. Joy. Kalau di luhur. Saya tambah aing mah. Sehingga Anda menyelaminya Direkam tuh ya? mana? Aya di dia. Aya. Jangan sombong, kita masih harus banyak belajar. Pareu mana? Kita harus Iya mah, alus dinya sok biasanya ya otomatisnya. si jajan pepatah